Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur, sehingga masih dapat mengikuti rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMKN 1 Banyusari. Dan tak terasa kegiatan MPLS ini sudah memasuki hari kelima. Itu artinya pada hari ini, hari keempat, itu artinya hari ini merupakan hari terakhir dalam rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan pada kesempatan hari ini Bapak akan memaparkan mengenai program dari kesiswaan, juga pengenalan ekstrakurikuler yang ada di SMKN 1 Banyusari. Secara garis besar, nanti Bapak akan memaparkan program apa saja yang ada di kesiswaan, juga kegiatan ekstrakurikuler apa saja yang ada di SMKN 1 Banyusari. Juga dokumentasi kegiatan yang pernah dilaksanakan di sekolah kami. Juga nanti akan Bapak tampilkan mengenai siswa SMKN 1 Banyusari ataupun para guru yang masuk ke media massa baik cetak maupun elektronik, juga prestasi apa saja yang pernah diraih oleh siswa-siswi SMKN 1 Banyusari. Juga nanti akan ada profil ekstrakurikuler yang ada di SMKN 1 Banyusari. Jadi silakan tonton secara tuntas video ini agar kalian bisa mendapatkan informasi secara komprehensif. Kemudian, apa saja program dari bidang kesiswaan? Yang pertama adalah PPDB, penerimaan peserta didik baru, yang alhamdulillah ini sudah dilaksanakan dengan lancar, dan saat ini kita telah ataupun sedang melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Juga program berikutnya adalah program pembinaan karakter, ini juga secara khusus nanti Bapak akan jelaskan di slide berikutnya. Kemudian ada program keputrian, ini dikhususkan kepada peserta didik perempuan. Juga nanti ada PHBI, peringatan Hari Besar Islam, seperti Isra Miraj, Maulid Nabi, ataupun Hari Raya Kurban. Kemudian ada juga program Hari Besar Nasional, meliputi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian juga ada Hari Pendidikan Nasional, Hari Kartini, juga hari-hari besar nasional lainnya yang insya Allah nanti akan kita sama-sama peringati. Kemudian ada Pilketos, pemilihan ketua OSIS, juga nanti disambung dengan kegiatan LDKS. Selanjutnya ada kelas meeting. Untuk kelas meeting insya Allah dalam 1 tahun kita laksanakan 2 kali. Yang pertama adalah di akhir semester 1 yang difokuskan pada bidang keolahragaan juga seni. Adapun nanti di semester 2, di akhir semester 2 kita melaksanakan perlombaan di bidang keagamaan. Kemudian juga ada Bina Prestasi. Binpres ini atau Bina Prestasi ini dikhususkan bagi siswa yang akan diutus mengikuti kegiatan perlombaan-perlombaan di berbagai level. Jadi nanti akan dibina terlebih dahulu oleh para dewan guru ataupun pelatih yang kita datangkan dari luar. Kemudian pesantren kilat, kemudian ada juga pelepasan kelas 12. Dan yang terakhir ada kelas juara, ada kelas hebat, dan juga siswa teladan. Ini adalah yang rutin kita umumkan di awal ataupun di pekan pertama di tiap bulannya. Untuk kelas juara adalah kelas yang paling rajin secara keseluruhan. Nanti ini direkap kelas mana saja atau kelas apa yang paling rajin, tidak ada alfa, tidak ada sakit, ataupun tidak ada izin. Jadi nanti dipresentasekan kelas mana yang paling tinggi. Kemudian kelas hebat, untuk kelas hebat adalah yang menjadi indikatornya adalah kebersihan. Jadi penilaian kelas yang akan dilaksanakan bisa tiap hari ataupun misalkan kadang insidental saja, sewaktu-waktu akan dinilai kelasnya. Juga nanti ada siswa teladan, ini juga ada beberapa indikator. Kemudian dari hasil musyawarah dewan guru,
kemudian wali kelas, juga guru-guru yang lainnya. Sehingga nanti ditetapkan siswa tersebut menjadi siswa teladan di bulan tersebut. Selanjutnya, pembinaan karakter. Jadi ini juga bagian dari program kesiswaan. Bahkan ini menjadi program unggulan yang ada di SMKN 1 Banyusari. Untuk pembiasaan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pembiasaan pagi yang rutin dilaksanakan tiap harinya. Ada juga pembiasaan pagi yang terjadwal, ada juga yang kondisional. Yang rutin dilaksanakan tiap hari, yang pertama adalah sholat duha, kemudian ada tahfidz Quran atau nanti dikemas dalam program rumah tahfidz. Kemudian ada juga program membaca Al-Quran, ada zikir asmalusa, juga doa bersama. Untuk motivasi pagi nanti sebenarnya ini masuk ke pembiasaan yang terjadwal. Jadi untuk kelima poin ini nanti secara rutin kita laksanakan dari pukul 7 sampai 7.50. Kemudian untuk pembiasaan pagi yang terjadwal ini seperti upacara bendera, kemudian kepramukaan, Kamis Inggris, kemudian literasi, senam sehat Bansar, mabar, yakni makan bareng, juga Jumat bersih. Satu lagi adalah motivasi pagi. Jadi kalau tadi adalah rutin tiap hari kita laksanakan, adapun untuk yang terjadwal ini dijadwalkan tiap pekannya hanya 1 kali kita laksanakan. Adapun untuk pembinaan tata tertib ini bagi siswa yang melanggar tata tertib yang ada di SMKN 1 Banyusari, maka akan kita bina. Yang menjadi acuannya tentu tata tertib, juga nanti punishment ataupun sanksi yang akan didapatkan siswa tersebut. Kemudian ekstrakurikuler yang ada di SMKN 1 Banyusari. Yang pertama adalah pramuka, sesuai dengan amanah Permendikbud nomor 63 tahun 2014 bahwa pendidikan pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib, sehingga di SMKN 1 Banyusari kegiatan kepramukaan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik. Sehingga memang pada tiap pekannya di hari Kamis tepatnya kegiatan pramuka di pagi hari itu kita programkan. Kemudian ada juga ekstrakurikuler praskibra, kemudian ada PMR, kemudian ada polsis, polisi siswa, kemudian juga ada jurnalistik, kemudian ada rohis, ada English Club, dan olahraga. Adapun untuk olahraga ini olahraga futsal dan voli sementara, nanti bisa dikembangkan dengan olahraga yang lainnya. Adapun dari sebagian besar ekstrakurikuler yang ada di SMKN Banyusari, Bapak yakin para peserta didik baru juga pernah ada mungkin yang pernah mengikuti pada sekolah sebelumnya, baik di tingkat baik di SMP maupun di MTS. Misalkan kayak pramuka, paskibra, PMR itu sesuatu yang memang tidak asing lagi. Mungkin untuk polsis, jurnalis, ini sesuatu hal yang memang baru gitu. Nanti seperti apa nanti akan ada video yang akan ditampilkan di akhir. Kemudian apa saja kegiatan yang ada di SMKN 1 Banyusari? Yuk kita lihat dokumentasinya. Yang pertama adalah kegiatan lomba 17 Agustus. Perlu Bapak sampaikan terlebih dahulu bahwa foto-foto, video yang akan ditampilkan merupakan dokumentasi yang diambil sebelum pandemi. Jadi setelah pandemi, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ataupun perlombaan-perlombaan yang dilaksanakan kita alihkan kepada digital, artinya secara daring. Nah, ini merupakan dokumentasi kegiatan 17 Agustus. Pada saat itu kita melaksanakan beragam perlombaan lah untuk meramaikan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya kegiatan pesantren kilat. Seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan pesantren kilat merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan pada setiap bulan Ramadan di setiap tahunnya. Sudah 2 tahun ini kita melaksanakan secara daring. Mari kita doakan mudah-mudahan pandemi ini segera menghilang sehingga tahun depan kita bisa melaksanakan secara tatap muka. Selanjutnya kegiatan peringatan Hari Besar Islam. Seperti yang disampaikan bahwa kita secara rutin melaksanakan kegiatan Maulid Nabi, Isra Miraj ataupun pada Hari Santri pun kita ikut berpartisipasi
mengadakan kegiatan. Selanjutnya kegiatan Bina Prestasi. Ini merupakan dokumentasi persiapan ketika para peserta didik SMKN 1 Banyusari akan mengikuti perlombaan. Jadi benar-benar kita lakukan pembinaan baik oleh guru ataupun misalkan dari pelatih yang didatangkan dari luar. Kemudian ada juga kegiatan penanaman pohon. Jadi insya Allah kita juga akan rutinkan untuk program penghijauan sekolah. Kemudian ada kegiatan upacara bendera. Kegiatan upacara ini dilaksanakan secara rutin setiap pekannya ataupun pada hari-hari besar nasional. Kemudian kegiatan rumah tahfidz. Ini salah satu rangkaian ataupun kegiatan yang ada dalam pembiasaan pagi. Jadi secara rutin siswa dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bisa dari pembinanya adalah guru ataupun misalkan dari teman sebayanya. Jadi harapannya bahkan ditargetkan siswa lulusan SMKN 1 Banyusari ini selain memang dia menguasai bidang keahliannya masing-masing, akhlaknya baik, juga dia memiliki hafalan paling tidak juz 30. Kemudian kegiatan duha, jadi pelaksanaan sholat duha, kemudian juga sholat zuhur secara berjamaah, kita juga sudah dibiasakan. Kemudian ada kegiatan pekan motivasi. Pekan motivasi ini bisa diisi dengan motivasi dari para guru ataupun mendatangkan dari pemateri dari luar, ataupun misalkan yang sifatnya motivasi keagamaan ataupun ceramah keagamaan yang akan disampaikan juga bisa dari internal ataupun eksternal. Kemudian ada kegiatan literasi. Dalam kegiatan literasi ini setiap siswa diwajibkan membawa buku bacaan. Tapi yang perlu disampaikan juga bahwa dalam kegiatan literasi tidak hanya siswa dituntut untuk membaca saja, tapi ada beberapa kegiatannya, misalkan dalam pembacaan puisi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan literasi juga setiap pekannya diprogramkan oleh guru bahasa Indonesia. Kemudian ada juga kegiatan senam. Nah, kegiatan senam juga ini juga secara rutin setiap pekannya di hari Selasa kita laksanakan, dan teknisnya adalah setiap pekan secara bergantian tiap kelas menjadi instruktur senamnya. Jadi nanti kreasi tiap kelasnya akan berbeda dan akan ditampilkan secara bergantian. Kemudian ada juga mabar, makan bareng, ataupun misalkan karena pagi bisa aja sabar program sarapan bareng. Jadi siswa nanti ditugas ataupun diinstruksikan di hari sebelumnya untuk membawa makanan, dan makanan tersebut nanti akan dimakan secara berbarengan di selasar sekolah, karena kita misal masih terbatas, jadi dilaksanakan di selasar sekolah. Kemudian ada juga kegiatan Kamis Inggris, jadi pembiasaan berbahasa Inggris. Kemudian ada juga tadi untuk kegiatan kepramukaan pekanan. Terus ada juga kegiatan Jumat Bersih. Jadi Jumat Bersih termasuk kegiatan yang memang rutin dilaksanakan. Jadi siswa nanti didorong untuk membersihkan selain kelasnya masing-masing juga lingkungan sekolah dan juga lingkungan sekitar sekolah. Kemudian pembagian hadiah. Tadi sudah disampaikan mengenai program kelas hebat, kelas juara. Nah, jadi nanti untuk pembagian hadiahnya ini setiap pekan pertama di tiap bulannya. Jadi setelah dihitung, setelah dimusyawarahkan, kemudian diumumkan setelah upacara kelas mana yang juara dan siapa yang menjadi teladan di bulan itu. Kemudian aktivitas ekstrakurikuler, ini adalah kegiatan kepramukaan. Kemudian ini adalah kegiatan ekstrakurikuler paskibra.
Kemudian ini adalah kegiatan ekstrakurikuler PMR. Ini adalah kegiatan ekstrakurikuler POSIS. Ini adalah ekstrakurikuler ROHIS. Dan ini adalah ekstrakurikuler jurnalistik. Dan selain memang aktif di Instagram, jurnalistik ini juga memiliki channel YouTube. Silakan kalian bisa follow Instagramnya, juga subscribe YouTube Jurnalis Bansar. Kemudian ada ekstrakurikuler keolahragaan. Sementara olahraga yang dilaksanakan ekskulnya adalah pertama adalah bola voli, yang kedua adalah futsal. Silakan yang berminat di kedua ekstrakurikuler tersebut bisa mendaftarkan diri. Kemudian ada juga ekstrakurikuler English Club. Nah, ini juga meskipun kita berada di tengah-tengah sawah, bahkan di pedesaan, tidak sedikit teman-teman kita, kakak kelas kita yang masuk ke media massa. Contohnya adalah ini, misalkan bisa dicek juga di media online, bahkan di media cetaknya juga ada di Radar Karawang. Kemudian ini juga, ini adalah sebagian kecil yang Bapak tampilkan. Untuk lebih penasaran lagi, jika penasaran silakan bisa langsung search di Google. Ini adalah hanya sebagian yang Bapak tampilkan siswa-siswa SMK 1 Banyusari yang masuk ke media massa. Dari mulai misalkan meliput kegiatan ataupun misalkan cita-cita dari para peserta didik, misalkan seperti Selasa Olahraga Bersama Manusia seperti yang tadi sudah disampaikan dalam program, misalkan dalam aktivitas remaja juga kita juga diliput, misalkan. Bahkan gurunya juga memang tidak sedikit juga yang memang masuk ke media tersebut. Nah, ini beberapa daftar prestasi SMK 1 Banyusari dari mulai tahun 2018, 2019 hingga 2020. Dari mulai misalkan juara 1, juara harapan, dan juara yang lain. Mudah-mudahan dengan bergabungnya teman-teman di sini bisa menambah prestasi yang dimiliki oleh SMK 1 Banyusari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnalistik Gapo. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wina Padilla. Saya adalah anggota Divisi Publikasi Jurnalistik SMKN Negeri 1 Banyusari. Jurnalistik merupakan salah satu dari sekian ekstrakurikuler di SMK Negeri 1 Banyusari yang menyangkut 1. Kewartawanan, 2. Persurat kabaran, 3. Seni kejuruan yang bersangkutan dengan pemberitaan dan persurat kabaran. Tentu semua informasi atau berita yang kami sampaikan harus kredibel, akurat, dan terpercaya. Kegiatan kita selama di ekstrakurikuler jurnalistik meliputi 1. Teknik pengelola kata 5W1H, 2. Desain grafis, 3. Pengelola konten media sosial, 4. Fotografer, 5. Videografer. Bagaimana? Sudah mulai tertarik dengan jurnalistik? Untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan ekstrakurikuler jurnalistik, silakan bisa menghubungi di bawah ini, atau kalian bisa DM ke akun Instagram kami di @jurnalistikbansar. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai profil ekstrakurikuler jurnalistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PMR Jaya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Lestari. Saya anggota dari PMR Unit SMK Negeri 1 Banyusari. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu PMR? PMR merupakan salah satu ekstrakurikuler yang bergerak dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan. Nah,
Pasti kalian penasaran kan apa saja kegiatan yang ada di PMR SMK Negeri 1 Banyusari. Yuk kita simak. Yang pertama ada sejarah, yang kedua ada menolong sesama, ketiga perawat, yang keempat membongkar pasang tenda, yang kelima obat-obatan dan juga vitamin. Gimana, kalian sudah minat bergabung belum nih? Untuk kalian yang berminat bergabung ke PMR SMK Negeri 1 Banyusari, kalian bisa daftar dengan cara hubungi nomor yang tertera ini. Atau kalian juga bisa langsung DM ke Instagram kami, yaitu pmr.smkbansar. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai profil PMR SMK Negeri 1 Banyusari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PMR Jaya. Ya, demikian tadi pemaparan program-program bidang kesiswaan. Mudah-mudahan apa yang diprogramkan bisa direalisasikan. Namun yang jauh lebih penting daripada itu adalah apa yang menjadi tujuan dari program itu bisa terinternalisasikan dalam setiap individu siswa SMKN 1 Banyusari. Sehingga dimanapun kelak kalian berada, menjadi apapun kalian, bekerja sebagai apapun, kalian tetap menjadi
orang-orang yang bisa mewarnai dengan kebaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.